Welcome to the Speak the Unspoken podcast. Hai halo, waktunya kamu simak podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Yayasan Gemilang Sehat Indonesia YGSI. Dan di episode kali ini kita akan mengobrolin tema budaya patriarki dan toxic masculinity, apa dampaknya bagi perempuan? Bersama saya Deborah Tanya. Budaya patriarki dan toxic masculinity sudah lama mengakar dalam masyarakat kita. Ini menciptakan ketidaksetaraan gender yang mendalam. Dan seringkali hal ini menormalisasikan perilaku kekerasan hingga menciptakan lingkungan yang tidak aman buat perempuan dan memperkuat hierarki gender yang dapat merugikan. Dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap perempuan, podcast ini akan menggali lebih dalam mengenai dampak buruk dari budaya patriarki dan toxic masculinity terhadap perempuan. Kita akan membahas bagaimana pola pikir dan praktik yang berakar pada budaya ini berkontribusi pada berbagai bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dan selain itu juga, podcast ini akan mengeksplorasi langkah-langkah konkret yang dapat diambil oleh masyarakat guna mengubah pola pikir dan menciptakan lingkungan yang lebih adil juga setara bagi semua gender. Dalam podcast ini kita akan berbincang bersama dengan Ibu Yunianti Huzaifa selaku mantan Ketua Komnas Perempuan dan beliau saat ini juga menjadi pegiat HAM Perempuan atau Women Human Rights Specialist. Tentang budaya patriarki dan toxic masculinity tema kita. Apa sih dampaknya buat perempuan? Dan sudah bersama dengan saya di studio, Ibu Yuni, apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir ke sini. Sama-sama. Iya. Dan kita kalau berbicara tentang toxic ini kan bukan cuma toxic relationship, ternyata ada istilah toxic masculinity ya, Bu. Mungkin bisa dijelaskan ke teman KBR pendengar kita tentang budaya patriarki dan toxic masculinity ini, Bu. Halo teman KBR. Terima kasih Mbak Deborah. Toxic masculinity ya. Orang kadang bacanya toxic, kadang toxic gitu. Toxic sendiri kan beracun ya, berbisa, beracun. Nah, toxic masculinity itu adalah produk dari patriarki. Nah, balik lagi nih, patriarki itu apa gitu ya? Jadi patriarki itu satu sistem sosial, politik, budaya di mana laki-laki menjadi center, laki-laki menjadi utama. Patriarki sebenarnya dari aslinya sebenarnya bapak gitu ya. Tapi intinya laki-laki yang diuntungkan, diagungkan, dirajakan gitu ya. Nah, toxic masculinity lahir dari kultur patriarki ini, di mana dalam masyarakat patriarki konstruksi sosial, konstruksi gender ya, konstruksi gender kita semua tahu adalah konstruksi tentang peran, fungsi gitu ya terhadap seseorang karena gendernya dia berbeda dengan identitas seks gitu ya. Kalau identitas seks kan yang biologis sifatnya, yang biasanya laki-laki punya testis, punya penis gitu ya, perempuan punya rahim, mens, ada juga yang tidak mens ya, atau punya vagina. Jadi hal yang biologis itu sebetulnya dari hasil karunia Tuhan lah, diberi Tuhan sejak kita lahir gitu ya, dia atau ada orang mengistilahkan nature gitu. Nah, kalau gender itu adalah yang nurture, yang dia bikinan, konstruksi sosial. Nah, konstruksi sosial dalam masyarakat yang sangat patriark, yang dimana sangat tadi ya mengutamakan laki-laki ini melahirkan biasanya maskulinitas dan feminitas gitu ya, atau femininitas gitu ya. Maskulinitas tuh misalnya laki-laki harus rasional. Laki-laki itu keren kalau dia kekar. Kalau dia mainannya tembak-tembakan, kalau dia menaklukkan, kalau dia bahkan sering ya term melakukan kekerasan seksual pun dengan menggagahi gitu ya, kalau gagah gitu. Jadi konstruksi sosial yang dilekatkan kepada laki-laki itu biasanya disebut sebagai maskulin
atau biasanya maskulin gitu, yang perempuan harus lembut, harus bergantung, harus sensitif, Manis, harus gitu ya. manis, harus lembut, anggun, itu biasanya femininity. Nah, maskulinitas dan feminitas dari hasil konstruksi masyarakat ini jatuh ke kultur yang patriark. Itu yang terjadi adalah ada pembakuan dan ada hierarki. Laki-laki baru cocok sebagai atau dianggap laki-laki yang oke kalau dia maskulin. Gitu ya. Jadi maskulinitas maupun feminitas itu sebetulnya dia udah menjadi satu sistem kesadaran gitu ya. Sudah menjadi satu budaya gitu. Tapi biasanya dibakukan seakan-akan harus dilekatkan kepada laki-laki dan perempuan harus juga feminin. Nah, toxic masculinity itu ketika peran, fungsi, karakter yang maskulin ini tadi kawin gitu ya dengan patriarki, yang terjadi adalah laki-laki merasa tidak sempurna kalau dia tidak agresif. Dia dianggap tidak sempurna atau dia dianggap kalau dia tidak nomor satu. Kalau dia tidak bisa menaklukkan, kalau tidak mandiri, kalau dia perasa, nanti ada stigma-stigma bahwa ngapain sih gitu. Kok lu lemah, kayak lu kayak feminin amat sih lu, kayak perempuan aja gitu ya. Jadi kelembutan itu seakan-akan nggak boleh. Dalam dunia patria tuh nggak boleh gitu ya dimiliki oleh para laki-laki gitu. Nah, keadilan gender itu mencoba mempertanyakan. Dengan analisis gender melihat relasi kuasa tadi, loh kok laki-laki dengan dia dibakukan dan dihierarki bahwa wah yang rasional itu lebih tinggi daripada yang emosional. Yang mandiri itu lebih dianggap agung daripada yang bergantung gitu ya. Pembakuan-pembakuan inilah yang membuat manusia menjadi sakit. Laki-laki yang perasa, menangis itu dianggap abnormal. Laki-laki yang perempuan yang rasional dianggap lu kayak laki-laki gitu kan. Jadi nah, pembakuan dan ada hierarki ini di mana maskulinitas lebih atas daripada feminitas ini melahirkan kesakitan di masyarakat. Yang pada konteks tertentu misalnya perempuan yang perasa itu kan bagus ya, tapi tidak atau yang melayani itu kan oke saja gitu. Tapi kemudian dikonstruksi oleh patriarki ini bahwa kamu perempuan dibakukan hierarkinya lebih rendah untuk melayani laki-laki. Laki-laki kalau dia tidak punya jiwa untuk gantian melayani, sehingga dia maunya dilayani, maunya dominan, maunya menaklukkan dan lain sebagainya. Jadi toxic masculinity itu adalah sebuah sistem kesadaran, sebuah perilaku, sebuah sikap, sebuah sifat gitu ya, yang merugikan, yang merendahkan, yang menaklukkan orang lain. Dalam konteks ini, dalam konteks relasi kuasa berbasis gender, si perempuan yang biasa menjadi target untuk dieksploitasi, dicurangi, dimanipulasi dan lain sebagainya gitu. Jadi toxic masculinity ini ketika dia hidup dalam kultur patriarki gitu ya, dan dikukuhkan dalam konstruksi gender, maka dia melahirkan kesakitan-kesakitan bukan hanya di individu, tapi bukan hanya di relationship, kan yang kerugiannya kan pada individu, relationship, bahkan kepada sistem sosial gitu ya. Jadi makanya ada istilahnya toxic relationship gitu ya, itu dalam konteks berrelasi dengan manusia. Tapi dalam konteks sistem kesadaran, toxic masculinity ini juga melekat ke dalam pola pikir, ada di undang-undang, ada di apa dan lain sebagainya. Mungkin nanti itu kita diskusikan berikutnya ya. Oke. Baik. Jadi kalau misalnya melihat dampaknya dari si toxic masculinity ini, kalau misalnya dampaknya bukan hanya ke perempuan tapi bisa juga ke pihak laki-laki ya Bu ya? Betul. Jadi contoh paling konkret tadi ya, karena laki-laki dididik sejak kecil tidak untuk sensitif, dia tidak untuk care, maka yang terjadi adalah dia menjadi manusia tega. Makanya kemudian saya juga belajar konflik studies. Konflik-konflik di banyak tempat terjadi. Itu salah satunya karena energi
feminitas untuk care, untuk nggak tega itu hilang. Itu tidak dipakai. Yang ada manusianya adalah manusia menang, mengeksploitasi, mentargetkan, menghancurkan gitu. Jadi energi itu yang disebut dengan toxic masculinity yang ada di dalam kultur di masyarakat gitu. Jadi yang dirugikan bukan hanya sistem sosial, tapi dia juga laki-laki. Coba saya ingat dulu, ini sering sekali dalam training gender sering saya sampaikan, zaman krisis moneter Mei 98 sebelum 98 itu. Penghuni rumah sakit jiwa itu saat itu data saya lihat datanya terbanyak adalah laki-laki, karena konstruksi pembakuan maskulinitas bahwa laki-laki harus menjadi pencari nafkah utama. Begitu dia tidak menjadi economic animal gitu ya, tidak bisa menghasilkan uang di dalam masyarakat karena konstruksi maskulinnya begitu, maka dia menjadi nggak berharga. Gitu, sehingga begitu krisis moneter di PHK segala macam, dia nggak punya resiliensi. Kalau perempuan kan mungkin udah dilatih untuk sabar segala macam. Jadi ada juga positif femininity, ada positif masculinity. Nah, yang negatif masculinity ini tadi karena nggak biasa dia untuk sabar, untuk punya daya lenting segala macam, akhirnya dia mengalami gangguan kejiwaan gitu ya. Jadi dampaknya juga tidak sederhana atau suicidal gitu, bahkan karena dianya nggak berharga. Bahkan tidak sedikit kasus-kasus laki-laki akhirnya menjadi impoten gara-gara dia merasa tidak berharga begitu dia tidak bisa menghasilkan uang gitu. Jadi relationship di dalam pasangan itu juga selalu melihat bahwa laki-laki hanya berharga kalau dia punya uang, kalau dia tadi itu ya menunjukkan dominan gitu. Nah, padahal yang banyak hal yang positif dari femininity ini, misalnya tadi itu soal dia care. Care itu baik. Laki-laki care itu kan bahkan di dalam itu ladies and gentlemen. Gentleman itu kan menawan kan ya gitu. Jadi itu bagus gitu. Harusnya kan laki-laki lembut itu juga baik kok gitu kan. Laki-laki bergantung itu pada momen tertentu juga baik karena energi bergantung itu membuat orang bisa bekerja sama gitu kan. Karena nggak tega nggak bisa melakukan kekerasan. Harusnya kan dididik kan sejak kecil kita biar nggak toxic masculinity dalam konstruksi di pendidikan. Makanya saya sejak kecil ke anak saya juga gak apa-apa kok anak laki-laki mainan boneka, karena dia latihan komunikasi, dia bisa curhat kepada bonekanya ketika dia sedih. Menangis tuh gak apa-apa kok laki-laki, karena kamu juga dikasih air mata dan dikasih hati sama Tuhan gitu kan. Jadi yang seperti itu sebetulnya seperti apa membangun satu pola pikir dan relasi yang sehat gitu. Tapi ya. memang yang banyak terjadi di masyarakat kita cenderung kalau laki-laki main boneka pada saat kecil tuh malah justru dilarang sama orang tuanya. Laki-laki tuh harus mainnya mobil-mobilan gitu yang laki-laki banget. Boneka adalah untuk perempuan. Masih banyak yang seperti itu ya Bu Yuni. Betul. Dan saya ngerasakan hasilnya begitu. Anak laki-laki saya waktu kecil dia perasa, saya biasain juga dia main boneka, main mobil juga ada. Saya memang nggak kasih mainan tembak-tembakan. Saya memang tidak kasih itu. Jadi saya kerasa gitu ya. Jadi waktu anak saya sapih gitu tuh dia energi nggak teganya tuh ada gitu. Dia bilang, ibu nanya sakit gitu. Jadi sejak kecil dia perasa, tapi dia juga rasional. Dia menjadi leader yang juga baik karena dia sensitif. Sekarang dia ketika menjadi leader itu dia di lapangan tuh dia bisa tahu anak buahnya rupanya terjebak di atas genteng sekian jam karena wilayah itu banjir. Dia nanya gimana pengalamanmu ketika kamu melakukan riset ke anak buahnya. Rupanya ada lurah yang mau diwawancara kalau mau melayani hubungan seks itu. Jadi dia punya sensitivitas gender, punya jiwanya nggak toksik gitu ya, sehingga dia menjadi sensitif pada hal-hal gitu. Jadi laki-laki sensitif itu baik gitu. Gitu. Bu, kalau berbicara tentang budaya patriarki nih, kan masih banyak terjadi di negara kita. Bagaimana budaya patriarki ini memengaruhi cara masyarakat memandang kekerasan terhadap perempuan? Karena kan kita dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan nih ya kan. Gimana pendapat Ibu? Iya, jadi tadi ya toxic masculinity yang dikonstruksi sejak kecil segala macam itu membuat hidup harus kompetitif gitu ya. Di lembaga pendidikan pun saya belum lama ini dari Temanggung,
kalangan Buddhism ini bagus banget, dia mendidik itu tidak dengan lomba individu, tapi justru orang dilatih untuk kooperasi, bekerja sama. Karena sekarang itu kehancuran di banyak tempat nih karena orang sangat individualis dan harus merasa menang gitu. Nah, harus merasa menang, harus menjadi unggul, harus diagung-agungkan, itulah kemudian yang melahirkan kekerasan. Dia memanipulasi, dalam konteks kalau dia berpasangan, memanipulasi pasangannya dengan merendahkan pasangannya. Jadi melahirkan berbagai kekerasan fisik, karena dia kalau ada pasangannya melawan sedikit saja dia bisa pukul. Dan kita tahu bentuk-bentuk kekerasannya kan sangat banyak gitu ya. Bisa dipukul, dijambak, diinjak, didorong, macam-macam gitu. Bahkan sampai ke femisida. Femisida itu pembunuhan terhadap perempuan karena dia perempuan. Itu salah satunya toxic masculinity yang bekerja. Jadi di dunia ini tadi saya baca itu 98.000 kasus femisida di data global ya. 48.000-nya itu dilakukan oleh intimate partner. Wow. Itu artinya bisa pacar, bisa suami, ex-suami, orang-orang dekat gitu. Itu jadi dan artinya dalam satu hari itu ada 133 perempuan menjadi korban pembunuhan. Itu karena salah satunya karena dampak dari toxic masculinity. Itu baru kekerasan fisik. Sayangnya femisida misalnya hanya dilihat kriminal murni. Orang tidak mengecek lebih jauh bahwa di situ ada soal gender relation, ada soal patriarki yang bekerja, gitu kan, ada soal kebencian kepada perempuan, seksisme dan lain sebagainya. Kekerasan yang lain itu kan bentuknya macam-macam ya. Itu baru yang kekerasan fisik. Ada kekerasan psikis. Kamu nggak cantik, kamu pendek, kamu hitam. Kamu bahkan suami istri itu ada yang sampai dibilang payudaramu seperti pepaya, badanmu kayak kulkas. Pada perempuan ini secara objektif dia cantik-cantik itu kan relatif ya. Tapi dibikin supaya bergantung, maka dibikin kamu tuh nggak cantik, kamu tuh nggak pintar loh, kamu tuh bodoh. Dan kita bahkan dalam sistem sosial ini patriarki kan juga kawin dengan kolonialisme ya, sehingga standar kecantikan itu kita perempuan tuh harus tinggi. Supaya zaman kalau dia kan barat tinggi, harus putih sampai pakai hak, sampai kepleset tuh bahaya kan juga misalnya gitu. Demi seorang bikin putih diri. Politik diet pun juga saya tuh suka pernah bikin status iseng gitu. Ini jangan-jangan stok pangan dunia ini minim sehingga perempuan karena tahu bisa memanipulasi maskulinitas feminitas tadi itu menggunakan toxic masculinity misalnya untuk bahwa perempuan ideal tuh harus yang langsing, maka kalorinya harus sekian diukur sekian segala macam gitu. Saya pikir ini benar-benar karena untuk kesehatan perempuan atau sebetulnya ini soal politik pangan gitu ya. Saya sempat berpikir kayak gitu. Jadi betapa akhirnya masuk ke perempuan hanya nggak percaya diri kalau gemuk sedikit. Perempuan akhirnya harus mengeluarkan berapa sekian juta sampai kena merkur tubuhnya gitu hanya untuk cantik. Pernah ada riset kan berapa ribu ratus jenis gitu alat kecantikan perempuan ini dari lip liner untuk filler segala macam, botox untuk alis saja ada segala macam, belum lagi layer segala macam, concealer segala macam. Muka kita jadi perang industri kosmetik. Karena ingin memenuhi rasa standar cantik dari standar cantik patriarki yang kawin dengan standar cantik tadi itu kolonialisme gitu. Kenapa orang Papua tuh cantik-cantik gitu, hitam, bagus, kulit keriting segala macam, eksotik. Jawa juga sekarang tuh bahkan orang hampir punah loh orang kulit sawo matang gitu. Jadi itu kayak apa? Dia tuh merusak individu, tapi juga dia merusak cara berpikir secara sosial gitu ya. Toxic masculinity itu baru yang kekerasan psikis. Kamu bodoh, kamu apa? Bisa dengan cara verbal, cara menekannya, bisa dengan cara isyarat tubuh,
ditiplototin, terus dikasih simbol-simbol apa segala macam yang intinya untuk merendahkan. Belum lagi juga kekerasan seksual kan. Kita punya kok RU sudah karena kelamaan jadi RU ya, Undang-Undang TPKS gitu ya. Bentuk-bentuknya ada. Nanti kita bisa diskusi 9 jenis kekerasan seksual, verbal, bahkan juga kekerasan spiritual yang kekerasan ekonomi. Perempuannya dieksploitasi. Tidak jarang misalnya para buruh migran itu disuruh bolak-balik ke luar negeri untuk menjadi mesin uang juga gitu ya, dan laki-lakinya untuk menunjukkan bahwa dia punya power, dia kawin dengan beberapa perempuan dan bergilir untuk mencari uang di luar negeri, itu tidak sedikit. Begitu pulang dia dipertanyakan kesuciannya. Kebetulan riset PSD saya juga mengulik soal itu. Dipertanyakan soal kesuciannya. Akhirnya kenapa banyak perempuan akhirnya bolak-balik ke luar negeri, karena ada kesakitan di balik tempat tidur. Belum lagi soal di mata anak-anaknya tadi, toksitnya lagi tuh bekerja ke anak-anak. Ibumu menelantarkan kamu malah ke sana. Padahal si perempuan ini struggling untuk bisa anaknya sekolah gitu. Jadi betapa toxic masculinity itu bekerja, dia lintas kelas gitu ya. Dan pola-polanya tadi itu ada fisik, seksual, segala macam gitu ya. Nanti kalau ada waktu termasuk kekerasan spiritual pun juga tidak sedikit gitu ya yang juga muncul gitu. Berarti kita harus ada lagi sesi berikutnya untuk ngobrolin tentang ini ya, Bu Yuni ya. Betul, Dan mungkin Bu Yuni bisa kasih tahu juga ke pendengar kita tentang tantangan utama apa sih yang ada dalam mengubah pola pikir masyarakat yang sudah terinternalisasi dengan budaya patriarki ini? Iya, jadi ketidakadilan gender yang tadi ya akarnya adalah patriarki, dan dia munculnya meluapnya menjadi toxic masculinity tadi, itu kan dikukuhkan oleh interpretasi agama, ya kan? Perempuan itu yang ada beredar bahwa boleh loh mukul perempuan kalau dia untuk tujuan mendidik. Ada loh yang masih berpikiran gitu. Mungkin di Indonesia mulai nggak terlalu banyak ya. Tapi misalnya di negara tetangga kita yang kayak di Pakistan misalnya, itu ada namanya honor killing gitu. Jadi untuk atas nama kehormatan perempuan boleh dibunuh. Gitu. Kalau kita mungkin saya mengistilahkannya torture killing. Jadi penyiksaan untuk kehormatan gitu, atas nama kehormatan perempuan pulang malam karena tetangganya ngomong-ngomongin bahwa kok cewek pulang malam bukan perempuan baik-baik, akhirnya dia sampai rumah dihajar segala macem. Padahal dia korban kekerasan seksual tapi disimplifikasi bahwa dia adalah zina gitu ya. Jadi akhirnya dia yang dihajar padahal dia adalah korban gitu. Nah, jadi dikukuhkan oleh interpretasi agama, dan itu nggak hanya di satu agama saja ya, di hampir berbagai agama itu mengukuhkan soal bagaimana patriarki tadi. Belum lagi di sistem pendidikan. Sejak kecil kita kalau giliran perempuan lari-lari manjat pohon, dianggap apa sih, bukan kamu nggak feminin gitu tomboy. Padahal kenapa di tempat-tempat bencana misalnya kayak di Aceh di waktu itu likuifaksi dan lain sebagainya, perempuan juga jarang tidak sedikit yang akhirnya meninggal hanya gara-gara dia tidak bisa lari, dia tidak bisa memanjat gitu. Jadi makanya perempuan pun juga penting untuk bisa memanjat, lari, karena itu juga bagian dari skill untuk survival misalnya kayak gitu ya. Lalu di lembaga pendidikan, sistem politik, perundangan kita kayak apa di undang-undang perkawinan kita itu masih ada satu pasal yang bilang gini, laki-laki boleh menikah lagi kalau istrinya cacat, tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai istri dan tidak bisa melahirkan keturunan. Itu sangat diskriminatif pada perempuan, kepada disabilitas. Bisa dibayangkan urusan menjadi disabilitas itu kan urusan menit. Moga-moga kita semua sehat ya. Tapi kayak saya pun, ayah saya disabilitas karena stroke kayak 12 tahun gitu. Jadi bisa dibayangkan kalau itu dibalik. Ketika laki-laki gara-gara mencari nafkah dia akhirnya kecelakaan menjadi disabilitas. Terus lalu dibalik itu teks itu perempuan boleh meninggalkannya. Bisa dibayangkan gitu kan. Jadi
ketika laki-laki seakan boleh meninggalkan ketika istrinya tadi itu menjadi disabilitas. Atau sebaliknya, laki-laki nggak bisa punya keturunan, tinggalin aja gitu. Kan nggak gitu kan ya. Jadi itu ya, dalam sistem hukum, sistem politik pun juga gitu. Kayak apa toxic masculinity juga bekerja. Para anggota dewan itu kenapa tidak sedikit mencari angka 30% menjadi sangat sulit. Salah satunya karena kultur di politik, kalau ada rapat-rapat segala macam, perempuannya mau pamit gitu kan, karena dia punya anak, saya mau menyusui dulu gitu. Ini berulang saya sampaikan di beberapa forum nih, karena saya gemes banget. Terus bapak-bapaknya pada bilang gitu, boleh nggak saya jadi bayinya gitu. Sangat itu seksisme dan pelecehan seksual itu paling kuat itu dalam candaan gitu. Nah, yang seperti inilah yang sebetulnya kenapa tadi ya toxic masculinity itu melembaga, dan tantangannya ada di sistem pendidikan, agama, tafsir agama, di politik, ekonomi pula gitu. Di dunia tenaga kerja itu perempuan dianggap lansia di atas 35 tahun. Syaratnya kan minimum di bawah 35 tahun, tidak menikah dan lain sebagainya. Itu diskriminasi di dunia itu kekerasan ekonomi kan sebetulnya. Iya gitu. Betul. Jadi sangat toxic masculinity. Kalau laki-laki tuh nggak ada syarat tuh yang syarat misalnya harus berpenampilan apa segala macam. Mungkin ada ya, tapi nggak sebanyak syarat-syarat pada perempuan, karena perempuan disimplifikasi pada seakan-akan berharga pada ketubuhannya gitu. Padahal sebetulnya banyak yang pintar dan lain sebagainya. Nah, Bu Yuni, kalau kita juga pengen tahu apa sih kebijakan atau praktek yang sudah berhasil dilakukan guna mengurangi dampak dari budaya patriarki di Indonesia ini, atau mungkin di komunitas-komunitas tertentu. Iya, di Indonesia ini kita harus bersyukur ya, gerakan perempuan cukup kuat gitu ya. Ada fase-fase di lembaga negara juga kita punya champion-champion yang bagus gitu ya. Tapi juga ada yang kita harus struggling betul gitu ya dengan sejumlah aktor-aktor di institusi negara. Tapi sekali lagi tadi ya, kita juga punya pengalaman yang cukup bagus, punya menteri-menteri yang yang perempuan yang punya cara pandang atau perspektif gender yang juga baik gitu. Nah, apa yang sudah kita lahirkan? Kalau dari segi perundangan, kita sebetulnya punya CEDAW, Konvensi Anti Diskriminasi Terhadap Perempuan. Itu kerangka global untuk mencegah diskriminasi yang sudah diratifikasi Indonesia gitu ya. 84 ya. 84. Nah, kita punya itu. Di situ sudah dijelaskan bahwa kekerasan itu bukan kekerasan, udah membahas soal kekerasan, bahwa perempuan itu punya loh otoritas untuk punya nama sendiri. Itu diatur juga tuh di CEDAW, tuh keren banget ya. Terus seperti apa perempuan itu juga di publik maupun di domestik harus dihargai. Perempuan kalau menikah dengan orang asing, dia punya hak untuk menentukan menentukan untuk dihargai di keluarga, hak atas anak, hak atas waris. CEDAW tuh lengkap banget gitu. Jadi kita punya itu capaian dunia, tapi juga Indonesia berkontribusi di situ. Kita punya, karena saya termasuk waktu di CEDAW itu ada namanya General Rekomendasi. Pernah saya tulis di Kompas. General Rekomendasi itu turunan atau tafsir perluasan CEDAW, konvensi tertentu, karena saat dilahirkan isu-isu itu belum ada, sehingga ada perluasannya. Nah, saya termasuk waktu itu mewakili Komnas Perempuan ikut memikirkan general rekomendasi tentang perempuan di wilayah konflik gitu ya. Jadi kalau ada konflik-konflik di mana toxic masculinity-nya luar biasa tuh kalau konteks konflik ya, itu bisa dicegah gitu. Nah, kita punya undang-undang PKDRT yang mengatur bahwa suami bahkan nggak boleh melakukan marital rape, perkosaan dalam rumah tangga.
progresif banget, ditentang banyak pihak. Lo kan suami istri masa nggak boleh melakukan hubungan seks? Boleh melakukan hubungan seks, tapi perkosaan dalam perkawinan itu tidak dibolehkan. Bentuk-bentuknya ragam-ragam ya. Meminta seharian sampai berkali-kali, nggak masuk akal. Caranya juga dengan macam-macam, saat men, saat nifas, ragam-ragam lah ya. Capaian yang lain, undang-undang TPKS gitu. Itu kalau dari segi undang-undang. Capaian yang juga berharga untuk mengurangi maskulinitas ini sekarang, gerakan-gerakan perempuan kan punya lembaga-lembaga layanan berbasis komunitas. Perempuan-perempuan memilih untuk keluar dari violence dibanding dia mempertahankan relasi atau institusi yang toksik. Berani untuk dia melaporkan, meninggalkan relasi yang sangat toksik itu, mengadukannya, mencegah impunitas orang kebal hukum, bahkan itu orang terdekatnya pun bisa disoal, digugat di pengadilan, ada kayak gitu ya. Walaupun catatan itu banyak lah soal. Ada juga yang nggak melaporkan segala macam gitu. Perempuan-perempuan banyak yang berani untuk melaporkan. Kita juga punya di pendidikan sudah ada pencegahan untuk kekerasan seksual di lembaga-lembaga pendidikan gitu. Ya. Jadi menurut saya capaiannya cukup menarik. Bahkan sekarang kita terkoneksi juga dengan global ya. Ada International Women's Day, ada kampanye 16 hari anti kekerasan. Itu kan gerakan global bahwa ini bukan soal saya, ini soal kita dan soal kita ke depan merawat kehidupan untuk nggak ada lagi toxic masculinity yang menghancurkan perempuan, termasuk juga menghancurkan laki-laki juga kan karena toxic gitu. Jadi gimana kita jaga yang positif masculinity maupun positif femininity. Positif masculinity itu kan misalnya kayak melindungi itu kan baik gitu. Betul. Ya. Tapi dia menjadi toxic kalau melindunginya berlebihan, membuat overprotective, perempuan nggak boleh bermobilitas, nggak boleh berkembang karirnya gitu kan, misalnya kayak gitu. Itu sih. Bu Yuni, kalau kita berbicara dari tadi kan lebih banyak ke perempuan, tapi kalau misalnya laki-laki sebenarnya bagaimana keterlibatan mereka agar kita bisa sama-sama melawan toxic masculinity ini dan kekerasan berbasis gender? Iya, dalam tradisi gerakan perempuan di Indonesia itu sebetulnya perempuan dan laki-laki itu sebetulnya kita sama-sama loh. Untuk meretas, untuk membangun keadilan gender. Itu tuh dia sebetulnya embedded gitu, yang udah sebetulnya dalam kemenyatuan gitu ya. Walaupun belakangan belakangan tuh maksudnya mungkin sekian puluh tahun terakhir tuh ada male involvement itu digalakkan gitu ya, keterlibatan laki-laki baik itu di keluarga, sebagai bapak, sebagai partner, itu baik-baik saja gitu ya, karena keadilan gender itu kan sebetulnya juga bukan hanya agendanya perempuan. Keadilan gender itu adalah agendanya tidak laki, tidak perempuan, juga tidak kita kan berpikirnya hanya binary ya, laki perempuan, realitasnya kan ada ya, kawan-kawan transgender dan lain sebagainya gitu. Jadi agenda manusia gitu ya untuk membuat keadilan di dunia ini gitu. Tapi masalahnya karena tadi itu soal konstruksi gender yang nggak adil itu merugikan semua pihak. Laki-laki terugikan, perempuan juga terugikan. Laki-laki dirugikannya kan tadi itu ya, nggak bisa nangis, dia nggak punya pilihan hidup, begitu dia di dalam keluarga dia hanya tadi ya menjadi mesin ATM saja gitu, dan lain sebagainya. Jadi karena dianggap hebat akhirnya berpoligami, karena udah nggak dihargai akhirnya dengan cara menghukum pasangannya dengan cara dia berselingkuh gitu-gitu. Begitu berselingkuh, berpoligami, penghukuman anggota keluarganya biasanya pas masa tua gitu. Jadi itu kan merugikan berbagai pihak. Nah, makanya perjuangan ini adalah perjuangan bersama gitu. Nah, saya termasuk orang yang setuju dengan peran laki-laki, bagian penting untuk membangun keadilan gender, tapi memang saya sempat mengkritik strategi global untuk male involvement ini karena satu ada heroisme. He for she itu termasuk saya ngerasa kayak kok ini kayak laki-laki kayak wow gitu kan. Padahal dalam tradisi gerakan perempuan di Indonesia ya kita sama. Ini mari sama-sama, bukan for. Ini
we for us gitu kan. Harusnya strateginya itu. Terus dia bukan bukan yang terpisah dari gerakan perempuan gitu. Tapi sebagai essence perjuangan untuk mengurangi toxic masculinity menurut saya penting, dan gerakan nggak laki-laki nggak perempuan dia memang gerakan yang perlu bertaut serius gitu. Lalu Bu Yuni, gimana sih di momen 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan ini bisa jadi momentum supaya kita bisa menyuarakan sama-sama perubahan, stop untuk toxic masculinity, stop untuk patriarki, gimana Bu? Iya, menurut saya dimulai dari diri sendiri ya. Karena kita ini sudah terkonstruksi untuk juga mengeksploitasi diri sendiri. Kita mendefinisikan diri rendah. Kita cenderung berpikir karena konstruksi maskulinitas, konstruksi patriarki ini membuat kita seakan nggak mampu, terutama perempuan ya, kita nggak mampu, nggak bisa kok berubah, lebih senang bergantung, lebih senang yang artifisial, yang tadi ya, dan boleh gitu ya, tapi kemudian kita akhirnya loh kok di politik kenapa perempuan sama sedikit yang ada di sana untuk mengambil keputusan-keputusan penting gitu kan. Jadi menurut saya sih ini strateginya pertama dimulai dari individu. Relasi terkecil itu dalam arti di lingkungan terdekat, di dalam keluarga itu tidak berarti kalau kayak gitu seluruh manusia harus kawin gitu kan. Ada kan sekarang kita banyak ya kawan-kawan muda atau segala macam yang memilih bahwa saya sebagai manusia tolong dihargai. Saya masing-masing orang punya sejarah, punya apa untuk ada trauma yang belum selesai segala macam, untuk akhirnya belum ketemu jodoh gitu. Jadi menurut saya sebagai di mata negara, orang yang menikah tidak menikah itu juga sama orang punya institusi keluarga atau memilih sendiri itu juga sama berharganya. Jangan kita juga masuk ke dalam another form of toxic maskulinitas dengan tadi ya seakan-akan merendahkan mereka yang belum berkesempatan untuk berkeluarga gitu. Lalu juga di dalam lingkungan masyarakat menurut saya mulai gitu dari hal-hal kayak apa sih, sudah seberapa jauh program-program misalnya program dana desa dipakai untuk pendidikan adil gender. Seperti apa di lembaga pendidikan membuat kuota perempuan-perempuan ini misalnya punya scholarship, satu desa 10 sarjana perempuan misalnya kayak gitu. Itu kan bagian dari supaya nggak di dunia ini nggak hanya male sentris gitu kan, bahwa seakan-akan yang hebat itu hanya makhluk yang berpenis gitu kan, padahal juga Tuhan menciptakan perempuan dengan yang punya rahim, yang juga dia punya kapasitas yang sama. Lalu juga masuk ke lingkaran-lingkaran yang tadi saya bilang di lembaga pendidikan, soal interpretasi agama, bahkan dalam konteks negara gitu. Menurut saya meretasnya dari berlapis-lapis, karena toxic masculinity itu kan merusak jiwa ya. Dia tuh merusak jiwa dan bisa multigenerasi gitu. Kalau kita lihat kenapa di wilayah konflik itu rata-rata kekerasannya meningkat tajam, itu karena tadi tuh laki-laki seakan-akan dipaksa untuk melindungi komunitasnya. Dia mau dendam dengan musuhnya atau dengan tentara atau apa, tapi dia tidak mampu. Akhirnya ketika ke rumah agresinya semburkan kepada keluarganya, ke istri, dan itu biasanya yang dianggap lemah oleh dia. Dianggap ya, bukan terlalu lemah ke perempuan, ke anaknya, ke PRT-nya, ke orang lewat di jalan dan lain sebagainya gitu. Jadi toxic masculinity itu kan destruktif gitu ya. Maka dia mesti ada dilerai gitu ya. Di berbagai negara itu ada. Kebetulan saya diminta oleh satu untuk membuat konsep atau naskah konsep soal kayak apa violence gitu, dan saya membuat komparasi di berbagai negara. Nah, di negara-negara lain itu sampai mengeluarkan dana besar-besaran untuk membuat community recovery, community healing gitu, bagi mereka yang pernah mengalami kekerasan atau yang menyaksikan.
Karena orang menjadi toxic itu juga maskulinitas itu juga muncul salah satunya karena dia trauma yang tidak diselesaikan. Inner child yang pernah luka. Juga akhirnya yang dia tahu ayahnya sering mukulin ibunya, gitu kan? Ya sudah dia oke, berarti caranya mau marah sama ayahnya nggak mungkin, dia pendam, nge-freeze gitu kan? Ya, dari satu teori psikologi katanya otak itu ada otak reptil gitu ya. Caranya dengan kalau sejak kecil menyaksikan kekerasan, maka dia melawan atau dia nge-freeze, dan itu suatu kali dia itu bisa muncul gitu. Nah itu akhirnya tidak sedikit loh. Kebetulan saya bikin riset tentang bagaimana ekstremisme. Tahun 2002 itu saya mendapati 3 laki-laki karena masa kecilnya menyaksikan ayahnya poligami, dia bergabung dengan kelompok-kelompok ekstremis gitu. Jadi betapa toxic masculinity itu dia bukan hanya soal isu individual, tapi dia juga bisa masuk ke dalam sistem masyarakat, sistem sosial, sistem agama dan lain sebagainya. Nah, bahkan satu riset yang juga penting di Bangladesh itu kenapa orang-orang menjadi ekstremis atau masuk ke gerakan-gerakan radikal berkekerasan, salah satunya fatherless gitu. Ya. Karena tidak menyaksikan kehadiran bapak tuh hanya sosok. Karena tadi itu konstruksi gender hanya memaksakan melakukan perempuan lah yang ngurus anak. Jadi laki-laki tidak dididik untuk mencium anak pagi hari, memeluk, mengapresiasi, sehingga anak tidak merasa ada sosok ayah. Karena kekosongan rongga hitam di dalam dirinya ini, kemudian dia lahir mengimitasi. Gitu. Kalau dia tidak disembuhkan, makanya di berbagai negara tadi itu bikin satu gerakan masif untuk membuat penyehatan secara masif orang untuk dari luka batinnya, terutama zaman dia kecil. Healing center itu tadi ya Bu Yuni ya. Ya, healing secara kolektif ya di berbagai negara. Wow, ya berharap di Indonesia juga semakin digalakkan. Pun kalau misalnya sudah ada bisa semakin banyak dan memperluas lagi ya. Betul. Karena ya inner child tadi kita nggak tahu masa lampaunya seperti apa, jadi terbawa sampai sekarang ya. Iya, dan betul. Baik, terakhir nih Bu Yuni sebelum kita closing, mungkin bisa disampaikan pesan apa yang Ibu mau sampaikan ke pendengar kita tentang peran mereka dalam mengubah budaya patriarki dan toxic masculinity di lingkungan mereka. Iya. Saya merasa hidup bahagia karena saya dengan suami, dengan pasangan dan anak-anak membuat oase yang nyaman. Jadi adil gender itu adalah oase. Adil tanpa kekerasan itu adalah sumbu untuk damai, gitu ya. Jadi tidak sedikit kenapa banyak sekali perempuan yang kena cancer, perempuan yang kena macam-macam ya, penyakit segala macam, itu dalam kajian-kajian yang saya lihat itu rupanya akumulasi dari kekerasan yang dialami. Sejak dia belia mungkin dengan pacarnya yang digimanakan segala macam, akhirnya dengan suaminya yang nggak boleh kemana-mana, yang dibikin bergantung, dimanipulasi, dieksploitasi, dirugikan, direndahkan, dicerca, dicampakkan dan sebagainya. Itu akhirnya membuat imunitasnya turun. Imunitasnya rapuh gitu. Nah itu jadi sekarang nih mestinya dalam konteks kesehatan tidak cukup untuk memeriksa pasien itu hanya seonggok daging gitu. Dia harus masuk ke dalam kenapa ini sampai terjadi. Kita jangan sampai kalah dengan Afghanistan. Afghanistan itu layanan kesehatan itu sekarang sedang digalakkan bagaimana layanan kesehatan menjadi frontliner untuk preventing violence. Itu juga bagian untuk mencegah patriarki. Jadi kita nggak bisa lagi melihat membangun sistem secara parsial gitu. Ini jangan hanya kayak mozaik, tapi kita harus melihat bahwa manusia itu punya jiwa. Jiwa itu ingin bahagia itu bergantung pada damai itu adil dan setara gitu, dari domestik hingga di publik.
mungkin Iya. itu. Baik, terima kasih sekali Bu Yuni sudah berbagi cerita dengan kita dalam podcast Speak the Unspoken dan yang bertema budaya patriarki dan toxic masculinity, apa dampaknya bagi perempuan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di podcast-podcast berikutnya ya Bu Yuni. Sama-sama Mbak Deborah, terima kasih. Dan jangan lupa untuk pendengar, kita masih dalam rangka 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Ayo kita sama-sama bergerak untuk membuat Indonesia yang lebih baik, lebih nyaman, lebih aman khususnya untuk perempuan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyimak podcast Speak the Unspoken yang dipersembahkan oleh Yayasan Gemilang Sehat Indonesia YGSI. Untuk Anda yang ingin memberikan masukan atau ide, silakan mengirimkan email ke podcast@kbrprime.id serta tulis di bagian subjek Speak the Unspoken. Juga Anda bisa mengikuti podcast yang cocok untuk curious minds kamu di www.kbrprime.id atau di platform mendengarkan podcast lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Deborah Tanya pamit. Salam. Thanks for listening to the Speak the Unspoken podcast.